Selamat malam, perkenalkan nama saya Teresia Tri Octavia dengan NPM 22170511111. Jadi di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas teori bahasa dan otomata, yaitu tugas kedua membahas tentang FSA atau Finite State Automata. Untuk bahasan pertama itu ada pengertian di sini. Jadi, pengertian FSA sendiri ini merupakan model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, serta memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan suatu input. Nah, perubahan state ini tuh dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA sendiri ini memiliki 5 elemen penting, di antaranya itu ada input, output, himpunan state, relasi state, dan juga relasi output. Finite State Automata ini memiliki dua status, yaitu yang pertama ada status diterima dan juga ada status ditolak. Nah, ketika string input berhasil diproses dan automata mencapai state akhir, maka statusnya itu adalah diterima. Demikian juga sebaliknya. Untuk cara kerja FSA sendiri ini, FSA membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat. Membacanya itu dari kiri ke kanan. Ini menggunakan head. Baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Nah, finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state. Pada saat finite automata ini memulai membaca tape, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Nah, ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima. Dan finite automata ini merupakan string-string yang merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Dalam FSA ini dinyatakan secara formal, FSA ini dinyatakan dengan 5 tuple, di mana untuk FSA sendiri ini memiliki inisial M, di mana M ini memiliki anggota Q, sigma, delta, S, dan juga F. Di mana untuk pengertian Q ini merupakan himpunan state atau kedudukan, sigma ini merupakan abjad himpunan simbol input atau masukan. Nah, untuk delta ini berarti fungsi transisi. S ini merupakan state awal atau kedudukan awal, di mana S ini merupakan anggota elemen atau S ini merupakan anggota dari Q. Dan untuk F ini merupakan himpunan state akhir, di mana F ini merupakan himpunan bagian dari Q. Ada dua macam FSA. Yang pertama itu ada Deterministic Finite Automata atau biasa disebut DFA. Ini merupakan karakter input tertentu. Dalam DFA, mesin ini hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA ini perpindahan state null tidak diperbolehkan. Artinya, DFA ini tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Untuk macam yang kedua itu ada Non-Deterministic Finite Automata, itu biasa disebut NFA. Perbedaan dari DFA dan juga NFA ini diperbolehkan terjadi perpindahan null. Nah, yang berarti NFA ini dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. Nah, NFA ini dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Selanjutnya, di sini ada contoh dari DFA. Jadi ada soal, gambarlah diagram transisi dari soal berikut, di mana state kedudukannya itu ada, yaitu Q, yaitu ada D, E, dan juga F. Sedangkan sigma atau masukannya itu ada A, B, dan juga ada S, itu state awalnya itu ada D, dan juga F ini state akhirnya ada F. Nah, di sini terdapat tabel.
jika kita mengikuti tabel yang ada di sini yang sudah disediakan, maka akan menghasilkan diagram gambar seperti ini. Gimana caranya? Di sini untuk yang pertama itu kan tadi state awalnya itu D, jadi kita mulai dari D. Nah, untuk masukannya itu kan tadi A, B. Nah, di sini jika D dimasukkan A, maka dia akan ke state E. Dia akan ke state E. Nah, selanjutnya itu jika state E ini diberi masukan B, maka state ini akan bergerak ke state F, di mana state F ini tadi merupakan state penerima, state akhir. Jadi terbukti kalau misalnya diagram ini diberi masukan string AB, itu jika diberi masukan AB itu terbukti kalau masukan tersebut itu diterima. Namun jika misalnya di sini soalnya masukannya itu A, B, A, maka di sini tadi jika state F ini diberi masukan lagi A, maka dia akan ke state E, di mana state E ini bukan merupakan state akhir, maka state ini ditolak. Gitu. Jadi kalau misalnya masukannya hanya AB, maka state itu akan diterima oleh mesin. Selanjutnya itu ada contoh dari NFA. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan dalam NFA ini, jika ada jalur untuk string input yang mengarah ke state akhir, maka string input itu diterima. Misalnya di NFA di samping ini ya, ada beberapa jalur untuk string input 00. Nah, karena salah satu jalur mengarah ke state akhir 00, maka 00 ini diterima oleh NFA. Ini ya. 0 0 0, maka dia akan diterima. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.